Shalom, Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat pagi dan selamat datang di ibadah kita pada pagi hari ini. Sungguh sebuah sukacita dan anugerah yang besar, karena di hari yang indah ini Tuhan masih memberi kita kesempatan, napas kehidupan, dan hati yang rindu untuk datang bersujud menyembah-Nya. Marilah kita tinggalkan sejenak segala kesibukan dan beban kekhawatiran kita sepanjang minggu ini. Kita arahkan seluruh pikiran, hati, dan jiwa kita hanya kepada hadirat Tuhan yang Maha Kudus. Untuk itu marilah kita mempersiapkan hati dan jiwa kita untuk memulai ibadah kita hari ini. Kita memasuki saat teduh sejenak. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 20 ayat 1 dan ayat 5.
hati salat. Oh hari mulia, bernyanyilah semua bersatu menyembah. Kudus, kudus, kuduslah kepada Yang Esa. Satu sehari Tuhan membimbing umat-Nya menuju perhentian tempat sejahtera. Terpuji Allah Bapa dan Putra Tunggalnya, dan Roh pengantar sabda, ketiga Yang Esa. Di dalam nama Allah Bapa dan Anak-Nya Tuhan Yesus Kristus dan Roh Kudus Khalik langit dan bumi. Amin. Dengan sesungguhnya aku sendiri akan memperhatikan domba-dombaku dan akan mencarinya, seperti seorang gembala mencari dombanya pada waktu domba itu tercerai dari kawanan dombanya. Begitulah aku akan mencari domba-dombaku, dan aku akan menyelamatkan mereka dari segala tempat. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, yang tidak bermula dan tidak berakhir, dengan perantaran anak-Mu, Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah berjanji akan mengaruniakan kepada kami pengampunan dosa, kebenaran, dan hidup yang kekal. Anugerahkanlah kami roh-Mu untuk membimbing hati dan pikiran kami, agar kami berpegang teguh pada janji-Mu apabila kami mengalami pencobaan. Teguhkanlah hati kami, agar kami sungguh mengimani firman-Mu yang kudus dan memperlakukannya dalam hidup kami, sehingga kami memperoleh hidup yang kekal di dalam Anak-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi, Bapa Engkau sungguh baik. Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah di hidupku.
berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan sayang-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Bapa, Engkau sungguh baik, kasih-Mu melimpah hidupku. Ku berterima kasih berkat-Mu hari ini yang Kau sediakan bagiku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan sayang. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Naikkan syukurku buat hari yang Kau beri. Habis-habisnya kasih dan sama-Mu. Baru dan tak pernah terlambat pertolongan-Mu. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Besar setia-Mu di sepanjang hidupku. Firman Tuhan sebagai epistel pada minggu keempat setelah Trinitatis dengan tema minggu kasih yang menggembirakan dan menguatkan. Yang ditulis diambil dari Bilangan pasal 14 ayat 11 sampai ayat 19.
Seperti biasa kita baca secara bergantian di ayat 19 kita sama-sama membacanya. Demikian firman Tuhan. Tuhan berfirman kepada Musa, "Berapa lama lagi bangsa ini menista aku, dan berapa lama lagi mereka tidak mau percaya kepadaku, sekalipun sudah ada segala tanda mujizat yang kulakukan di tengah-tengah mereka." Aku akan memukul mereka dengan penyakit sampar dan melenyapkan mereka. Tetapi engkau akan kubuat menjadi bangsa yang lebih besar dan lebih kuat daripada mereka. Lalu berkatalah Musa kepada Tuhan, "Jikalau hal itu kedengaran kepada orang Mesir, padahal engkau telah menuntun bangsa ini dengan kekuatanmu dari tengah-tengah mereka, Mereka akan bercerita kepada penduduk negeri ini yang telah mendengar bahwa engkau Tuhan ada di tengah-tengah bangsa ini, dan bahwa engkau Tuhan menampakkan dirimu kepada mereka dengan berhadapan muka, waktu awanmu berdiri di atas mereka, dan waktu engkau berjalan mendahului mereka di dalam tiang awan pada waktu siang, dan di dalam tiang api pada waktu malam. Jadi jikalau engkau membunuh bangsa ini sampai habis, maka bangsa-bangsa yang mendengar kabar tentang engkau itu nanti berkata, Oleh karena Tuhan tidak berkuasa membawa bangsa ini masuk ke negeri yang dijanjikannya dengan bersumpah kepada mereka, maka ia menyembelih mereka di padang gurun." Jadi sekarang biarlah kiranya kekuatan Tuhan itu nyata kebesarannya seperti yang kau firmankan. Tuhan itu berpanjangan sabar dan kasih setianya berlimpah-limpah. Ia mengampuni kesalahan dan pelanggaran, tetapi sekali-kali tidak membebaskan orang yang bersalah dari hukuman. Bahkan ia membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat. Ampunilah kiranya kesalahan bangsa ini sesuai dengan kebesaran kasih setiamu, seperti engkau telah mengampuni bangsa ini mulai dari Mesir sampai kemari. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah setiap orang yang mendengarkan firman Allah, yang menghayati serta mengamalkannya. Amin. Kembali kita puji Tuhan dari pelengkap Kidung Jemaat nomor 138 ayat 1 dan ayat 3. Setiamu Tuhanku tiada bertara, dikala suka di saat gelap. Kasih-Mu Allahku tidak berubah. Kaulah pelindung abadi tetap. Setiamu Tuhanku mengharu hatiku. Setiap pagi bertambah
Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam perjalanan hidup kita, tentu kita tidak luput dari berbagai kesalahan dan dosa terhadap saudara-saudara kita, terlebih kepada Tuhan. Karena itu dengan segala kerendahan hati, mari kita menyesali dan mengaku segala kesalahan serta dosa kita di hadapan Tuhan. Kita memasuki saat teduh dan berdoa di dalam hati kita masing-masing. Kita berdoa, Tuhan Yesus Kristus, Anak Tunggal Allah yang Maha Tinggi, kami sujud menyembah di hadapan kaki-Mu yang suci, yang ditembus paku kenistaan karena dosa kejahatan kami. Kiranya Engkau tidak menganggap jijik keadaan kami yang dilumuri noda kejahatan dan pengkhianatan. Engkau bersihkan dan sucikanlah kami di dalam darah kasih-Mu, supaya kami bertahan sampai akhir. Taklukkanlah hati kami ke dalam penyesalan dan pertobatan, supaya buah hidup kami menjadi persembahan yang harum di hadapan-Mu, supaya daya perbuatan kami menyatakan keadilan, kasih setia-Mu yang tidak akan surut dari semua orang yang mengasihi dan melakukan perintah-Mu. Kuatkanlah hati dan iman kami, supaya jadi semakin kuat mendekatkan diri kepadamu, dan jangan biarkan kami jatuh kembali ke dalam dosa kelemahan kami, tetapi tuntun dan peliharalah selalu, supaya kami tetap berjalan pada jalan-Mu yang benar dan suci itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa. Kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Karena itu ia sanggup juga menyelamatkan dengan sempurna semua orang yang oleh Dia datang kepada Allah. Sebab ia hidup senantiasa untuk menjadi pengantara mereka. Segala kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kembali kita puji Tuhan, kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 406 ayat 1 dan ayat 3. Tuhan bimbing aku di jalanku, sehingga ku selalu bersamamu. Engkaulah ku melangkah
Marilah kita mendengarkan firman Tuhan sebagai petunjuk hidup baru yang tertulis dalam kitab Zefanya pasal 3 ayat 17. Demikian firman Tuhan, Tuhan Allahmu ada di antaramu sebagai pahlawan yang memberi kemenangan. Ia bergirang karena engkau dengan sukacita. Ia membarui engkau dalam kasih-Nya. Ia bersorak-sorak karena engkau dengan sorak-sorai. Demikian firman Tuhan. Marilah kita sama-sama memohon kekuatan dari Tuhan. Ya Allah Bapa kami, berilah kami kekuatan untuk melakukan yang sesuai dengan firman-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 13 ayat 1 sampai ayat 3. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Yesus Kristus Tuhan yang membawa keselamatan. Lahir dalam dunia ini, mati tapi bangkit lagi. Kaulah juru selamat kami. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Ya Roh Kudus Tuhan, tolong kami lawan dosa. Sucikanlah hati kami, berilah hidup yang sejati, tinggallah bersama kami. Marilah kita bersaksi mengikrarkan pengakuan iman kita bersama jemaat pada segala abad di seluruh dunia. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anak-Nya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita persiapkan hati kita menyambut sabda Allah. Kita bernyanyi dari Kidung Jemaat nomor 8, ayat 2, ayat 4, dan ayat 6.
Oh, tuntun aku kepadamu, agar padamu ku dituntunnya, dan rohmu diam dalam rohku, membuat mata hatiku cerah, sehingga ku rasakan damai-Mu, dan ku ungkap dalam hidupku. Doaku yang tak terucapkan, Roh Kudus-Mu yang mengungkapkannya, dan bawa aku anak Allah. Roh Kudus juga mengatakannya, sehingga dalam Kristus Putra-Mu ku berseru, ya Aba Bapa-Ku. Aku bahagia dan sukacita hatiku penuh. Ku yakin Kau memperhatikan semua yang ku mohon padamu. Berkelimpahan pemberianku, jauh melebihi perkiraanku. Damai sejahtera yang dari Allah Bapa, yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah kiranya yang mengawali hati dan pikiranmu di dalam kasih Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan nats khotbah untuk kita pada minggu ini dari surat Rasul Paulus kepada Filemon, pasal 1 ayat 4 sampai dengan ayat yang ke-7. Demikian bunyi firman Tuhan. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat Engkau dalam doaku, karena aku mendengar tentang kasih-Mu kepada semua orang kudus dan tentang iman-Mu kepada Tuhan Yesus. Dan aku berdoa agar persekutuan-Mu di dalam iman turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik di antara kita untuk Kristus. Dari kasih-Mu sudah kuperoleh kegembiraan besar dan kekuatan, sebab hati orang-orang kudus telah Kau hiburkan saudaraku. Demikian pembacaan firman Tuhan.
Saudara-saudara yang kekasih dalam Kristus Yesus, kitab Filemon adalah salah satu dari surat-surat Rasul Paulus. Paulus mengirimkan surat-suratnya kepada jemaat-jemaat dan kepada perorangan, salah satunya kepada Filemon. Isi secara menyeluruh surat-surat dari Rasul Paulus adalah berisikan pengajaran yang menjadi dogma, bimbingan, penguatan, ada teguran-teguran, peringatan-peringatan, ucapan terima kasih, dan doa kepada Tuhan pemilik gereja itu. Melalui surat-suratnya, Rasul Paulus ingin mengingatkan jemaat-jemaat supaya seluruh umat yang percaya pada saat itu yang penuh dengan pergumulan, penganiayaan, penuh dengan kekuatan yang dari Tuhan, mampu memikul salib yang mereka terima sebagai pengikut Kristus. Warga jemaat harus berpegang teguh kepada iman kepada Yesus Kristus yang telah menyelamatkan dunia ini, yang telah membayar lunas semua hutang dosa umat manusia. Oleh karena itu, jemaat perlu semakin diteguhkan, dikuatkan, dimampukan. Itulah sebabnya Paulus mengirimkan firman Tuhan melalui surat-suratnya, dan juga secara khusus kepada hamba-hambanya, misalnya kepada Timotius, kepada Titus, dan termasuk kepada Filemon ini, supaya para hamba-hamba Tuhan tetap berkobar-kobar semangatnya untuk memberitakan Injil keselamatan, keselamatan yang kekal, yang tidak ada duanya di dunia ini, dan hanya satu jalan keselamatan, hanya satu jalan ke sorga, hanya satu jalan membuat seseorang berbahagia, yaitu hanya di dalam Yesus Kristus. Itulah yang selalu ditekankan oleh Rasul Paulus, supaya jangan bimbang di dalam perjalanan hidupnya, walaupun sering terjadi tantangan yang dialami karena sudah mengikut Yesus Kristus. Secara khusus, saudara-saudara, tujuan dari surat Rasul Paulus kepada Filemon adalah ucapan terima kasih karena Filemon teguh di dalam iman kepada Yesus Kristus, dan karena kasih Filemon kepada orang-orang percaya dan orang-orang kudus. Filemon telah menunjukkan imannya kepada Yesus Kristus melalui dukungan yang nyata, perbuatan yang nyata kepada jemaat-jemaat dan kepada hamba-hamba Tuhan pada saat itu. Saudara-saudaraku yang kekasih dalam Kristus Yesus, sekilas perlu kita ketahui bahwa Filemon adalah seorang yang kaya raya. Dari kota Kolose, surat ini dikirim dari penjara. Saudara-saudara, nanti kita lihat di akhir khotbah ini, mengapa surat ini juga dikirim? Karena ada
luka, ada kegelisahan, ada penderitaan, ada kekecewaan juga yang dialami oleh Filemon. Filemon, saudara-saudara, sudah lama menjadi sahabat Rasul Paulus. Karena Filemon sebagai seorang kaya pada saat itu bersedia menyediakan tempat rumahnya untuk ibadah orang-orang yang baru percaya pada saat itu. Tentu saudara-saudara, mereka sangat sulit mendapatkan tempat untuk memuji dan memuliakan Tuhan di tengah-tengah kondisi yang sangat minoritas dan sangat ganas pada saat itu. Filemon bersedia menyediakan rumahnya sebagai tempat beribadah para warga jemaat. Dan apapun yang dibutuhkan oleh jemaat selalu disediakan oleh Filemon. Dan termasuk juga seperti tadi dalam firman ini dikatakan bahwa hamba-hamba Tuhan sangat bersukacita karena perhatian, perbuatan, cinta kasih dari seorang yang percaya kepada Yesus Kristus, yaitu Filemon. Dan ternyata juga Paulus adalah pembimbing, mentor daripada Filemon yang selalu membimbing dia di dalam perjalanan hidupnya. Saudara-saudara, ada kesaksian lain dari Paulus dalam nats ini. Dikatakan tadi, saudara-saudara, aku berdoa lagi kepada Tuhan supaya iman dan perbuatanmu turut mengerjakan pengetahuan akan yang baik. Artinya, kekuatan iman Filemon menjadi ilmu, menjadi teladan, menjadi patokan, tiruan bagi dunia ini, bagi jemaat, dan bagi setiap orang yang mendengarkan nama Filemon. Bayangkan saudara-saudara, kalau Rasul Paulus mengatakan bahwa kekuatan imanmu menjadi ilmu, tiruan. Sering saudara-saudara kita dengarkan, lihat itu imannya si Polan itu. Lihat itu, ingat itu, nenekmu, orang tuamu. Itu menjadi ilmu menurut Paulus, saudara-saudara. Karena iman yang berbuah dari seorang kaya yang bernama Filemon. Gaya hidup Filemon disebut sebagai pengetahuan yang perlu diketahui, yang perlu diteladani, ditiru oleh setiap orang yang percaya. Itulah yang disebutkan di dalam tema ini, kasih yang menggembirakan. Dia melakukan cinta kasih, saudara-saudara, adalah karena dia telah percaya meniru keteladanan kasih Allah Bapa di dalam Kristus Yesus. Jadi yang dipraktekkan oleh Filemon adalah kasih Yesus yang menjadi pengetahuan, ilmu bagi orang percaya, ilmu bagi Filemon, dan Filemon menjadi tiruan, menjadi ilmu pengetahuan bagi kita sampai saat ini. Amin. Saudara-saudara yang kekasih, dari hasil perbuatanmu itu, aku memperoleh
kekuatan dan kegembiraan, kata Rasul Paulus. Saudara-saudara, ini sangat menyejukkan, terutama bagi orang tua misalnya. Anakku, aku semakin kuat dan sungguh sangat bergembira mendengar imanmu dan perilakumu sehari-hari, kata orang tua kepada anaknya. Jadi iman menjadi penguatan bagi Paulus. Iman kita sebagai anak, sebagai mahasiswa atau sebagai warga jemaat, iman kita, perbuatan kita akan memberi kekuatan kepada hamba-hamba Tuhan, penghiburan yang luar biasa kepada hamba-hamba Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan dikatakan, sukacitaku yang paling besar ialah apabila aku mendengar anak-anakku hidup di dalam kebenaran. Tidak dikatakan, saudara-saudara, sukacitaku yang paling besar karena anak-anakku sudah kaya raya. Tidak. Tapi karena aku mendengar yang kubimbing sahabatku yang selama ini ku percaya selalu bertumbuh imanmu. Aku sangat dikuatkan dengan iman dan perbuatanmu itu. Dan aku sangat bersuka cita. Dan setiap kali aku mendengar kamu di dalam doaku. Itu tadi ayat yang pertama, ayat 4. Setiap kali aku mendengar engkau di dalam doaku, aku sangat bersuka cita. Saudara-saudara, itu boleh terjadi karena iman yang teguh kepada Yesus Kristus. Karena Yesus Kristus menjadi ilmu pengetahuan, menjadi hati sanubari bagi kita, sehingga keteladanan Yesus selalu dipegang teguh oleh Filemon dan oleh kita tentunya sampai saat ini, saudara-saudara. Apakah yang perlu kita terima sebagai berkat yang berlimpah dari khotbah ini, saudara-saudara? Yang mau saya sampaikan pertama, bahwa Paulus konsisten berpegang teguh dalam tugas kerasulannya, tidak terpengaruh dengan kekayaan orang-orang tertentu. Kekayaan dari Filemon tidak dia eksploitasinya, tidak digunakannya untuk kepentingan yang lain. Tetapi Paulus selalu mengarahkan Filemon, bantulah yatim piatu, bantulah orang-orang miskin, bantulah jemaat-jemaat yang berkekurangan, bantulah jemaat-jemaat yang membutuhkan tempat beribadah, bantulah para hamba-hamba Tuhan di dalam pelayanannya. Tidak dia arahkan kepada dirinya sendiri. Ini saudara-saudara luar biasa. Inilah yang harus ditiru oleh semua hamba-hamba Tuhan. Semua warga jemaat. Kita harus selalu mengarahkan orang lain untuk berbuat cinta kasih berdasarkan kasih Kristus, iman kepada Kristus Yesus. Paulus juga, saudara-saudara, pernah
mengatakan kepada Timotius supaya orang-orang kaya di dunia ini tidak tinggi hati. Tapi ada baiknya saya bacakan nats ini saudara-saudara. 1 Timotius 6 ayat 17 sampai dengan ayat 18. Demikian bunyinya. Peringatkanlah kepada orang-orang kaya di dunia ini agar mereka jangan tinggi hati dan jangan berharap kepada sesuatu yang tak tentu seperti kekayaan, melainkan kepada Allah yang dalam kekayaannya memberikan kepada kita segala sesuatu untuk dinikmati. Peringatkanlah agar mereka itu berbuat baik, menjadi kaya dalam kebajikan, suka memberi dan membagi. Saudara-saudara, di surat-surat yang lain juga Paulus mengingatkan supaya hamba-hambanya seperti Timotius tadi, mengingatkan orang-orang kaya, jangan tinggi hati, jangan berharap kepada kekayaannya yang tidak mampu untuk menyelamatkannya. Artinya saudara-saudara, setiap orang jangan mendewakan, memberhalakan harta benda. Kekayaan-kekayaan apapun saudara-saudara, apakah kekayaan ilmu, kekayaan keturunan, kekayaan harta, jangan diberhalakan, jangan didewakan. Diberhalakan, didewakan artinya tidak ada keselamatan, tidak mampu untuk memberikan keselamatan bagi setiap orang yang punya. Hanya Tuhan Allah yang kekal, sumber dari kekayaan itulah yang memberikan kenikmatan, kebahagiaan, kesejukan, ketenangan, ketentraman hati. Tidak berkat itu yang didewakan, tetapi sumber pemberi dari kekayaan itulah yang kita sembah dan puji dan kita muliakan. Saudara-saudara, kita ingat Abraham, orang yang kaya raya. Kita ingat juga Raja Salomo yang kaya raya dan sangat berhikmat. Tidak ada orang yang paling kaya dan paling berhikmat selain daripada mereka sepanjang dunia ini ada. Itu firman Tuhan, saudara-saudara. Tapi mereka selalu mengarahkan hikmatnya, ilmunya, hartanya, kekayaannya, waktunya hanya untuk kemuliaan Tuhan. Sehingga mereka saudara-saudara adalah nenek moyang orang percaya dan beritanya tidak akan pernah berkesudahan. Sekali lagi, tidak akan pernah berkesudahan dari sepanjang sejarah dunia ini. Saudara-saudara, kesanalah kita dituntun saat ini. Banyak kekayaan yang kita miliki saudara-saudara. Bahkan dikatakan dalam firman Tuhan, Yesus Tuhan menjadi miskin supaya kita menjadi kaya raya. Kita kaya raya saudara-saudara dalam keselamatan, kebahagiaan, sukacita. Kalau kita masih merasa tidak kaya raya, tidak bahagia, tidak sukacita, itu karena dosa kita saudara-saudara. Itu karena pikiran, jiwa, hati kita saudara-saudara hanya terfokus, terpaut kepada hal-hal yang duniawi saja. Kita mau memberhalakan, mendewakan yang di dunia ini, bahkan yang belum kita peroleh, mau kita berhalakan saudara-saudara, sehingga kita tidak pernah merasa tentram, merasa bahagia, merasa sukacita, merasa berpengharapan. Wajah yang berseri-seri di dalam perjalanan hidup yang luar biasa kayanya, karena Yesus Kristus yang telah menyelamatkan kita dan yang telah menjanjikan nyata
kepada kita semua orang-orang percaya. Saudara-saudara, tadi saya katakan ada juga penderitaan yang dialami oleh Filemon ini. Ini bagian nats terakhir dari khotbah ini. Ada hambanya yang bernama Onesimus. Itu di bagian ayat terakhir. Filemon, terimalah kembali Onesimus. Karena memang Onesimus budak, hamba daripada Filemon, mencuri, mengambil harta dari majikannya. Manakko, ima basa batakna. Ditakko, lari mana? Penjara mana? Bapak Jupang may mana dohot? Si Paulus. Dan Paulus membina dia dan dia bertobat. Saudara-saudara, di suratku ini kutuliskan kepadamu, Onesimus itu telah bertobat. Terimalah dia tidak seperti budak, tapi terimalah dia sebagai saudara seiman di dalam Kristus. Saudara-saudara, pertobatan Onesimus yang sangat melukai Filemon tadinya adalah menjadi contoh kepada kita. Pertobatan itulah yang paling dikehendaki oleh Tuhan. Setiap hari kita harus bertobat, koreksi. Apa kesalahan saya satu hari ini? Apa kekurangan saya hari ini? Terimalah dia. Tapi jangan terima dia sebagai budak. Terimalah dia sebagai hamba. Berlakukan dia sebagai hamba. Yang kedua, selain pertobatan, diinginkan oleh Paulus diajarkan kepada jemaat, kepada Filemon dan kepada kita pengampunan. Saudara-saudara yang kekasih, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, maka Dia menganugerahkan anaknya yang tunggal agar setiap orang yang percaya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Pengampunan yang disediakan oleh Allah Bapa di dalam Yesus Kristus. Saudara-saudara, tidak ada orang yang bersih, tidak ada orang yang tidak bersalah, silap, kata, perbuatan, suami, istri, anak, orang tua, jemaat kepada para pelayan, pelayan kepada jemaat. Saudara-saudara, melalui firman hari ini, nyaring dalam hati kita, iman kita, saling mengampuni. Doa kita diajarkan oleh Tuhan Yesus. Ampunilah kami Tuhan, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Tuhan menguatkan kita untuk saling mengampuni. Tuhan menguatkan kita untuk bertobat. Tuhan menguatkan kita pada saat ini untuk boleh seperti Filemon menggembirakan, perbuatannya menggembirakan karena imannya yang teguh kepada Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di sorga atas firman-Mu yang menguatkan kami. Kiranya iman dan perbuatan kami juga menjadi pengetahuan, ilmu, tiruan, teladan. Karena itulah kehendak-Mu melalui berkat firman-Mu hari ini, minggu ini kepada kami. Tuhan berkati jemaat ini semuanya penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam menjalani hidupnya sehari-hari. Sembuhkan kalau ada yang sakit. Berikan Tuhan ilmu, rezeki,
kepada seluruh jemaat ini dan berikan kekuatan yang sungguh-sungguh dalam menjalani hidup yang saat ini banyak kesulitan-kesulitan karena politik dunia dan perjalanan dunia yang sering mengkhawatirkan umat-Mu pada saat ini. Tapi kami sebagai anak-anak Tuhan Yesus Kristus sungguh-sungguh di dalam iman bahwa Engkaulah Maha Pengatur di dalam hidup kami. Kami hanya mau mengikut Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kami ini. Kuatkan kami Tuhan. Amin. Kepada Tuhan, bila tiada rela sujud dan sungguh, apalah arti ibadahmu kepada Tuhan, bila tiada hati tulus dan sungguh. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Marilah ikut melayani orang berkeluh, agar iman tetap kuat serta teguh. Itulah tugas pelayanan juga panggilan, persembahan yang berkenan bagi Tuhan. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang berkenan bagi Tuhan, jujur dan tulus ibadah murni bagi Tuhan. Berbahagia orang yang hidup beribadah, yang melayani orang susah dan lemah, penuh kasih menolong orang yang berbeban. Itulah tanggung jawab orang beriman. Ibadah sejati jadikanlah persembahan, ibadah sejati kasihilah sesamamu, ibadah sejati yang
tulus, ibadah murni bagi Tuhan. Firman Tuhan memberangkatkan kita memberikan persembahan syukur kepadanya. Mazmur 51 ayat 19. Korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk. Tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Amin. Kita serahkan persembahan syukur kita. Jemaat kami undang berdiri. Kita serahkan persembahan syukur kita kepada Tuhan, kita berdoa. Ya Allah Bapa kami yang ada di sorga, kami mengaku dengan setulus hati, Engkaulah sumber segala berkat dan karunia dalam hidup kami. Di sini kami mempersembahkan kurban syukur kami kepadamu,
Terimalah persembahan umat-Mu dan berkatilah menjadi alat kesaksian persekutuan dan pelayanan jemaat-Mu ini. Jadikanlah hidup kami persembahan yang berkenan kepadamu, dan pakailah hidup kami untuk turut menghadirkan tanda-tanda kerajaan-Mu, kasih keadilan, damai sejahtera di seluruh dunia ini. Bukalah hati kami oleh Roh Kudus-Mu, agar kami senantiasa mengucapkan syukur kepadamu. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami, amin. Aku suka membagi pada orang aku, agar Tuhan dipuji tiap orang di dunia. Pun kepada Tuhan ku beri persembahan, jangan kiri dan tahu apa lagu yang Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Kau yang punya kerajaan dan kekuasaan dan kemuliaan sampai Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Salam, selamat hari Minggu.